Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah talim pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musalla al-muwahhid ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Sayyidul kauni wa saqalain wal bariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya أبر في كون لا منه ولا نامي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك حمدا لله وشكرا على نعم الله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أدفعت غضبكم بلا إله إلا الله وانسلبت رضاكم بلا إله إلا الله وأصل هوائجي بلا إله إلا الله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para pinisepuh, tokoh masyarakat, hadirin jamaah musholla Al-Muwahhidin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di musholla yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah yang paling pertama kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada ba'da maghrib ini. Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya, masih menganugerahkan kepada kita rahmatnya dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Malam hari ini nikmat yang masih kita nikmati adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yang nanti nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah kesemuanya dapat kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat ini, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam sampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imamul ummah wajul karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan dan menggali sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita malam hari ini menghidupkan sunnah Rasulullah di musholla yang kita cintai ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal dan akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatul ujimanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, saat ini kita sudah masuk ke tanggal 12 Zulhijjah, masih hari tasyrik, hari di mana diharamkan untuk berpuasa. Jadi dari hari Senin tadi nih, hari Senin, hari Selasa besok sama Rebo itu hari tasyrik, dilarang atau haram berpuasa. Jadi yaumun min ayami aklin wa surbin, disunahkan di 3 hari ini, tanggal 11, 12, 13 itu untuk makan dan minum. Jangan ada yang berpuasa. Jadi setelah kita menyembelih hewan kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha, hari Ahad kemarin tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik, maka kita ini dilarang untuk berpuasa atau haram berpuasa karena berhubungan dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Mekah dan sekitarnya. Apalagi kemarin mereka sudah wukuf, sebab wukuf itu adalah salah satu rukun min arkanil haji, rukun dari rukun-rukun haji. Nah, pertanyaannya, kita ini di sini di Indonesia, di kampung kita, bagaimana nih? Kita kan nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Walaupun begitu, kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, tahun-tahun yang akan datang insya Allah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada ungkapan dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau mengatakan, malam yastati' al-wuqufa bi Arafah, siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, karena memang kita
belum ke sana, belum mampu untuk berangkat haji, nggak bisa wukuf. Mungkin yang pernah umroh bisa melihat padang Arafah, luar biasa nih padang Arafah. Di situ tempat wukuf orang-orang yang melakukan ibadah haji. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Jadi walaupun sebentar nih dia harus wukuf. Ada orang sakit nih parah, biasa dia dibawa ambulan, kemudian dari rumah sakit nih bawa ambulan, kemudian ke padang Arafah. Walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit dia wukuf sebentar, balik lagi, itu sudah sah hajinya. Karena memang syarat utama haji adalah wukuf di Arafah. Jadi walaupun dia melaksanakan sa'i, tawaf, kemudian ini hanya rangkaian haji tapi nggak wukuf, maka tidak sah wukufnya. Jadi walaupun dia sakit parah nih, nah tetap dibawa bersama ambulan nih ke padang Arafah. Dia sebentar, dia zikir sebentar, balik lagi nih, walaupun 1 menit atau 2 menit, yang penting dia wukuf di Arafah, maka dia akan termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kata Imam Malik, bagaimana nih kalau orang yang nggak mampu wukuf di Arafah di kayak kita nih? Maka kata beliau, faliyakub inda hududillah allazi arafahu. Maka hendaklah kita wukuf berdiam di batasan hukum Allah. Jadi kalau kita nih senantiasa konsisten istiqomah, tidak melanggar perintah Allah, itu sama juga wukuf. Pas suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sholat 5 waktu, nah tidak melanggar perintah Allah, itu ada relnya, dan kita nggak keluar rel, nggak keluar jalan Allah, maka itu termasuk wukuf. Wukuf ini maknanya berdiam, menyisihkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Ini termasuk ngaji nih, taklim, ini termasuk wukuf dalam pengertian tanda kutip, menyisihkan waktu kita untuk menggali ilmu Allah. Jadi ini sama dengan wukuf di Arafah. Mereka menyisihkan waktunya untuk datang ke padang Arafah, berzikir dan seterusnya. Maka mereka ini yang sedang melaksanakan ibadah haji itu wukuf. Nah, bagaimana dengan kita nih? Nah, kalau memang kita konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu kata Imam Malik termasuk kategori wukuf. Insya Allah pahalanya lebih besar daripada wukuf di Arafah. Sebab kita ini melawan hawa nafsu yang kita lawan. Suara azan asar nih jam 3 lewat berapa? 20 ya. 25 lagi enak-enaknya tidur. Terus sore suara azan kita bangun, kita wudu, datang ke mushola, salat berjamaah. Ini juga adalah sesuatu yang luar biasa, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, malam yastati mabit bi Muzdalifah. Siapa yang tidak mampu, tidak dapat bermalam di Muzdalifah, kan biasanya setelah mereka wukuf itu mereka bermalam di Muzdalifah. Nanti kalau yang paham ibadah haji itu di mana letak Muzdalifah, di mana tempat itu melontar jumroh, itu paham nanti. Nah, kita ini nggak bisa ke sana karena memang kita di sini nggak mampu untuk bermalam di Muzdalifah. Kata Imam Malik, faliyabit ala taatillah liqaribahu wa isdibah. Hendaklah dia bermalam dalam keadaan taat kepada Allah,
agar ketaatannya dapat menjadi perantara kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mabit itu nginep, tidur. Mungkin ada yang 5 menit, 10 menit. Jadi ini syarat. Setelah wukuf itu tidur di Muzdalifah, istirahat. Nah jadi tidur. Nah kita nggak bisa. Nah kalau kita bisanya tidur di mana? Di rumah. Nah kalau kita tidur di rumah, faliyabit ala taatillah, tidurnya dalam keadaan taat ibadah, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dia baca zikir sebelum tidur, dia baca doa, dia baca sholawat, dia baca ayat Quran, dan banyak yang ia baca sebelum tidur. Sampai dia tidur, itu tidurnya akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribahu wa yajlifah, maka tidurnya termasuk disebut yuqarribu, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya berpahala. Ada orang yang tidurnya berkeringat, keringat yang keluar ketika tidur dan tidurnya adalah ibadah, disebut taat kepada Allah. Ini adalah penghapus dosa-dosanya. Boleh jadi setelah kita bangun tidur, barangkali kita lepek dengan keringat kita, barangkali kita banyak mengeluarkan tadi itu keringat, itu menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidur, tidurnya dalam keadaan taat kepada Allah, insya Allah termasuk kategori yuqarribahu ilallah, termasuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya barangkali kita kan sering tidur nih. Ada orang yang biasa tidur di bawah jam 12, ada yang biasa tidur di atas jam 12, ada yang biasa jam 2 baru bisa tidur, ada yang menjelang subuh baru bisa tidur. Nah, tidurnya kita walaupun sebentar aja, kemudian kita niatin ibadah sebentar nih, itu akan luar biasa mendapatkan pahala dan dosa kita diampuni. Jadi jangan dikira nih kalau kita tidur itu nggak punya pahala, ada pahalanya. Dengan syarat kita tidur itu ala taatillah, kata Imam Malik. Tidurnya itu dasarnya taat kepada Allah. Barangkali yang pernah saya sampaikan, ada hadis yang pernah saya sampaikan, ada orang nih mau tidur, kemudian dia niatnya bangun sholat tahajud. Ntar malam saya mau tidur kemudian nanti jam 2, setengah 3 bangun untuk sholat tahajud. Udah niat nih, udah baca bismillah, baca doa, baca udah baca Quran, baca zikir, tidur dia. Tadi niatnya sebetulnya mau bangun, ternyata bangun pas azan subuh, padahal dia udah niat bangun sholat tahajud. Maka kata Rasulullah itu niatnya sudah dihitung pahala seperti halnya dia melakukan sholat tahajud, enggak berkurang. Layan kusuhu ajru, enggak berkurang pahalanya. Cuma syaratnya tidurnya ala taatillah, tidurnya dalam keadaan taat kepada Allah. Kan ada orang tidur nih, mohon maaf, ntar bangun setengah 2, mau ngapain? Mau nonton bola. Bangun nggak? Bangun. Iya. Bangun. Nggak sembahyang tahajud langsung nyetel TV ngambil remote. Niat. Iya. Niatan nonton bola. Bangun tuh dia. Walah, itu makanan udah disiapin, ada kopi, makanan lengkap. Ya, semuanya. Matanya melek nggak? Melek, nggak ngantuk itu. Tuh, tidurnya bukan taatillah. Nah itu mah nggak ada pahala.
Makanya kalau bisa nih kita niat tidur kita itu niat ibadah. Kan kita mah udah tua, udah mau ngapa-ngapain sembahyang juga udah biasa-biasa aja. Udah aja tidur banyakin, cuma tidurnya niatin ibadah. Kita kan bedanya sama Nabi, kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Iya. Dikit-dikit tidur. Habis makan tidur. Habis ngopi 2 gelas pakai tidur. Iya, dikit-dikit tidur. Kalau Nabi kan sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit makan. Nabi itu sedikit makan. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Nah, makanya kata Imam Malik, kalau kita nggak bisa bermalam di Muzdalifah, kita hanya ngeliat TV, ngeliat YouTube tuh bagaimana orang haji bermalam di Muzdalifah, itu udah aja kita ngelus dada doa kepada Allah. Mudah-mudahan tidurnya saya ini dalam taat kepada Allah menyamai orang yang tidur menginap di Muzdalifah. Yang ketiga, wa malam yakdir jabha kudyatan bimina. Siapa yang tidak dapat menyembelih hewan korban di Mina. Ini biasa dalam rangkaian haji nih. Kalau kita kemarin kan korbannya di masing-masing musola. Saya nggak bisa korban, nggak punya duit, nggak punya ini, nggak apa-apa. Yang penting kita berpartisipasi tuh, bantuin. Kalau bahasa sekarang mah, kalau ada sapi megangin tambangnya. Kalau nggak punya duit megangin apa tuh tanduknya, megangin kaki hewan yang mau dikorban. Pokoknya bantuin tuh. Itu jangan dikira pahalanya nggak gede. Ini mohon maaf ya, ini bukan nyindir. Kadang-kadang udah nggak korban kagak bantuin. Ada nggak? Ada nggak? Saya mah nggak korban, kagak datang ke musola. Dia mah nungguin di rumah, nungguin dibagi. Nungguin ini, kalau bisa bantuin. Itu ya Allah, barangkali kita megang tambang sapi tuh. Itu barangkali melebihi pahalanya, melebihi orang yang korban. Tuh. Kita pegang palanya nih, ya Allah, kita baca Allahu Akbar, Allah sambil nangis, ya Allah saya nggak bisa berkorban nih, cuma ini yang saya bisa nih, pegang tambang, pegang kakinya, dia nangis, itu bercucuranlah air mata kita dan dosa kita diampuni, pahala kita luar biasa. Kalau kita nggak korban, nah jadi berkorban itu bukan hanya sekedar memotong hewan korban, tapi disebutkan falyazbahu hawahu liyablugha bihil muna. Kata Imam Malik, kalau kita nggak bisa berkorban, menyembelih hewan korban, maka hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya. Sifat hewaninya ia potong. Untuk apa? Mencapai munah, cita-cita yang dicita-citakan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan saya punya anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal yang berkah. Niatin. Itu boleh jadi walaupun ia nggak berkorban, ia nggak memotong hewan korban, tapi ia telah menyembelih hawa nafsunya dari perbuatan maksiat. Insya Allah Allah ridha, maka akan disampaikan cita-citanya. Kalau dia punya cita nih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu cita-cita tuh. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ridho dan surga, dan hindari kami dari siksa api neraka. Itu yang akan disampaikan kepada kita oleh Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang kalau korban itu nanti kalau kita nanti di akhirat di padang mahsyar itu naik kendaraan masing-masing yang hewan korban yang kita korbankan. Nah, ini kan berhubungan dengan firman Allah yang tadi saya baca nih, yang ketika imam tadi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Apa maknanya inna a'taina? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al-kausar. Al-kausar ini maknanya 3. Al-kausar yang pertama maknanya adalah kausar itu nikmat yang banyak. Kausar diambil daripada kasir. Kasir maknanya banyak. Kausar banyak. Jadi nggak bisa dihitung tuh. Kalau kasir banyak ya banyaknya ya banyak. Bisa dihitung. Tapi kalau kausar itu nikmatnya banyak, nggak bisa ngitung. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Siapa yang bisa ngitung nikmat-nikmatku maka tidak bisa dapat menghitungnya. Nikmat Allah banyak sekali. Siapa yang bisa ngitung nikmat Allah? Nggak bisa. Ini kita kedip aja nih, kedip. Berapa kali sehari semalam kita kedip? Siangnya dari mulai bangun tidur sampai kita tidur ini kedip berapa kali? Bisa ngitung? Enggak. Ini kedip, coba ada orang yang kalau nggak dikasih kedip mata begini nih. Matanya nggak bisa kedip. Kesian. Ada debu dia masuk debu, kehujanan dia masuk air. Pokoknya ini mau dicabut ya sama Allah. Nih orang nggak bisa kedip dicabut, melotot aja. Dibawa ke rumah sakit. Syaratnya cari nih mana syaratnya yang putus supaya bisa kedip. Ini agak jorok ya, mohon maaf. Ada orang yang nggak bisa kentut, ada nggak? Ada. Dibawa kemana? Ke rumah sakit, dikasih obat, bahkan dioperasi. Wah itu ada yang puluhan juta. Pengen kentut doang kan? Lah kita dikasih kentut sembarangan kentut. Di depan istri lagi lewat dud, depan anak kentut, di depan orang kentut. Memang nikmat kentut, nikmat itu luar biasa. Kita berapa kali kentut? Berapa kali? Udah banyak banget kentut. Ini nikmat Allah, makanya kata Allah inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah berikan kalian nikmat yang sangat banyak. Hitung aja dah nikmat Allah, nggak bisa berhasil. Nah, kalau memang kita udah merasa sadar Allah ngasih nikmat, syaratnya nih 2. Fasholli li rabbika wanhar. 2. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, untuk Allah. Setelah itu wanhar, berkorbanlah. Tuh. Jadi kalau kita udah dikasih nikmat oleh Allah, udah aja fasholli, sholat. Nah, kita dikasih nikmat yang banyak tapi nggak pernah sholat, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini juga lirabbika, kepada Tuhan kita, kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama, salah satunya adalah sholatnya lillahi ta'ala. Kita Allahu Akbar, niat saya sholat ini untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sholat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika. Baru yang kedua, kalau dikasih nikmat wanhar, dan berkorbanlah. Saya baca kitab, tapi kitab ini memang ada rujukannya. Ibnu Abbas mengatakan, ketika kita di hari raya Idul Kurban nggak bisa korban, kita nggak punya duit, nggak punya dana beli kambing atau beli sapi, pengen banget berkorban atau menyembelih hewan korban.
kita ke belakang ada ayam, kita punya ayam, boleh nggak? Boleh. Sembelih aja ayam sendirian tuh mak, anak potong, Allahu Akbar. Cuma jangan tetangga jangan lihat. Iya, mentang-mentang kata Ustaz boleh ya, tahun besok saya ayam aja dah. Enggak, ini mah sebagai aneh aja, sebagai rasa cinta kita gitu. Ini kadang-kadang punya ayam 20, ada yang 50. korban kambing enggak, punya ayam banyak. Padahal kalau dijual malah laku tuh kambing, ditukar bisa aja. Nah ini contoh kalau kita pun pengen banget berkorban, ada ayam kita punya, potong aja ayam, boleh, itu boleh. Apa satu, apa dua, tanda penyembelihan kita lillahi ta'ala. Makanya tadi one har, ayam nggak punya, ada tuh burung di atas. Burung. Harga burung mahalan mana sama kambing. Wah, ada burung harganya 1 juta. Burung harganya 50 juta, ada yang 10 juta. Ini kambing 3,5 juta. Burung harganya 10. Mahal mana? Mahal burung. Disembelih tuh burung. Ya, itu pertanda. Jadi kalaupun kita nggak punya apa-apa, ada ayam silakan dipotong, mau dibagi-bagi mungkin sama tangganya, sama saudaranya. Ini karena kita pengen juga pada hari raya itu darah yang kita teteskan lillahi ta'ala akan menjadi saksi penyelamat kita, menjadi pelancar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Kautsar itu maknanya tadi apa? Nikmat yang sangat banyak. Yang kedua, Al-Kautsar itu maknanya adalah banyak keturunan. Al-Kautsar. Ya, kalau yang tadi itu banyak apa tadi? Nikmat. Yang kedua banyak keturunan, banyak anak. Al-Kautsar ini berhubungan dengan Rasulullah SAW. Itu Rasul itu beliau punya anak laki-laki tapi meninggal. Kemudian punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini nikah sama Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali punya anak namanya Hasan Husain. Dari Hasan Husain itu turun keturunan Nabi. Sampai sekarang Juriyah namanya. Keturunan Nabi nih. Dan itu menyebar. Namanya kalau kita ada yang Syarifah, yang perempuan ada Habaib, ada Habib tuh. Nyebar banyak. Ternyata walaupun Rasulullah itu punya anak perempuan, ternyata anak perempuannya itu menurunkan zuriyah yang banyak luar biasa. Sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Asia. Wah, sampai ke Amerika. Kautsar itu banyak para habaib yang menyebarkan agama Islam, zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah, itu maknanya adalah keturunan yang banyak. Dan Nabi itu enggak terputus. Karena ada orang begini punya pikiran, saya ini punya anak perempuan 3 nih, pengen banyak punya anak laki. Karena ada yang bilang gini, kalau kita nggak punya anak laki, keturunan kita terputus ya. Ada yang bilang begitu, terputus nih. Kenapa putus? Saya nggak punya anak laki, pengen banyak punya anak laki. Kan biasa kalau kita ya, dari sisi kita, kalau kita punya laki-laki nih, wah ini jadi penerus kita nih, penerus saya nih, jadi bapak sama anak nih. Itu kadang-kadang yang anak perempuan dianggap apa tuh? Sepele, yang anak perempuan mau dibawa orang. Paling anak perempuan kalau punya anak, ini gak cucu kita kan? Kalau punya anak. Nah, Nabi begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dikatakan abtar. Wah, Nabi itu abtar, terputus. Jadi kan dalam Al-Quran, inna atainakal kausar fasir inna sani'aka huwal abtar. Itu Nabi kata disebut abtar, terputus, dia nggak punya keturunan. Jadi orang-orang Arab itu sangat bangga dengan punya anak laki-laki. Bangga.
karena ada penerusnya. Nah, itu tradisi jahiliyah. Kemudian Nabi itu memutus tradisi ini. Beliau punya anak perempuan nama Siti Fatimah, tapi zuriyahnya luar biasa. Zuriyahnya. Nah, inilah yang disebut inna a'tainakal kausar. Maka Rasulullah SAW ini dikasih zuriyah yang banyak sampai hari ini itu para habaib itu sebagai motor penggerak dakwah Islam. Nah, Nabi itu fasolli li rabbika wanhar. Nabi itu suka sholat dan wanhar, suka berkorban. Tuh. Jadi kalau kita punya anak zuriyah itu dekatkanlah Allah dengan sholat dan berkorban. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah Al-Kausar itu maknanya ada telaga. Nanti di hari kiamat ada yang namanya telaga atau danau Al-Kausar. Orang yang minum sekali aja, walaupun setetes dari telaga ini milik Rasulullah, itu akan terhindar dari kehausan di akhirat. Itu kan kita nanti di akhirat itu panjang, di padang mahsyar, di hisab, di mizan, itu panjang waktunya. Satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia, panjang. Ini surga masih lama nih, masih jauh. Kita tuh masih perjalanan jauh di situ nanti. Di pasar kita akan dikumpulkan, di mizan, di hisab, itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita itu diproses panjang nanti. Nah, itu kita akan merasa haus, akan merasa lapar. Nah, Rasulullah menyediakan dengan namanya telaga Al-Kausar. Dikasih minum nih, itu telaga Al-Kausar, maka terhindar dari kehausan di akhirat. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi hidup kita bukan hanya di dunia. Kita di dunia paling 60 tahun, ada yang 70 tahun, paling banter 80 tahun. Tadi tuh saya pagi-pagi pas buka WA, pagi-pagi jam 7 ada grup WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman saya meninggal, orang Pesona Kayangan. Saya lihat umur lahirnya tahun 75. Berarti umurnya sekitar ya 47 tahun. Ya Allah, udah meninggal ini Ustaz Kiai meninggal. Berarti Masya Allah, berarti umur itu sehat. Nah, itulah yang namanya kematian itu datangi tiba-tiba, kata Rasul dalam hadisnya, al-maut baghtatan. Mati itu datangi tiba-tiba. Makanya kadang orang meninggal, perasaan kemarin baru ngobrol dah. Iya. Tadi pagi-pagi ngobrol, malam udah nggak ada. Kalau yang aneh, pagi-pagi meninggal, malam ngobrol, itu aneh itu. Itu aneh itu baru. Ini pagi-pagi ngobrol, malamnya nggak ada meninggal. Yang aneh mah pagi-pagi mati meninggal, malam ngobrol. Tuh. Nah, jadi makna Al-Kausar itu telaga. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan meminum telaga Rasulullah SAW. Terakhir, wa man lam yastati yusul bait al-haram li annahu minhul bait bal yaqsid rabbil bait fa innahu aqrabu ilahi min qablil warid. Kata Imam Malik, siapa yang tidak dapat mencapai Baitullah, tidak bisa melihat Ka'bah, hanya di YouTube atau di TV, pengen banget megang Ka'bah, pengen banget niat Ka'bah tuh, karena rumahnya Allah ini tempatnya jauh, bait jauh. Falyaqsid rabbal bait, hendaklah ia menuju Baitullah, pemilik Allah yang aqrabu ilaillah min qablil warid. Dia lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Artinya, taruhlah ini Ka'bah di hati kita.
di hati kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ini ada di hati kita. Ya Allah bitaufik hatta nafiku wa ilhaqul fariq. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik sehingga dapat digolongkan orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan Al-Imam Malik kepada kita. Yang pertama, walaupun kita nggak bisa wukuf di Arafah, maka wukufkanlah waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walaupun kita nggak bisa nginep di Muzdalifah, maka bermalamlah kita di rumah dengan niat tidur ibadah kepada Allah. Yang ketiga, walaupun kita nggak bisa menyembelih hewan korban, maka sembelihlah hawa nafsu kita supaya kita tercapai cita-cita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, walaupun kita nggak bisa melihat Ka'bah yang jauh itu, maka taruhlah Ka'bah dalam hati kita, karena itu lebih dekat dari yang lainnya menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan nih kita doakan yang belum berangkat haji, kita semuanya Allah angkat kita untuk menuju Baitullah, berangkat haji bersama-sama. Yang kedua, barangkali yang pengen umroh, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan, diberikan rezeki yang banyak untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang sakit, kita doakan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, dan orang-orang yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala haji niyah wa ala kulli niyatin sholihah ma'as salamah wal barakah wasyifa wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ay karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu yukabi wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa li ajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa min jami' sayyi'at wa tarfa'u darajat wa tuballighna kasal ghayat min jami' khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi farham walidina Rabbi farham walidina Rabbi farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wadkhilnal jannata bil abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.